Hai everyone, annyeonghaseyo, Jonen, Atria, Indida. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Atria, aku biasa dipanggil Ate. Dan kali ini adalah vlog tugas komunikasi masa yang ya bisa dibilang cukup menantang. Ini tuh challenge atau bisa dibilang analisis dari observasi. Apa tuh bahasa? Pokoknya ini tentang 5 hari tanpa audiovisual. Anything about audiovisual, movie, series, and anything. Can I do that? I don't know, I'm not sure. But let's check this video till the end. Di sini sebenarnya Ate itu udah melewati 5 hari penuh perasaan yang apa ya, nano-nano banget gitu kan, tanpa audiovisual, tanpa video stream, tanpa semua yang berkaitan dengan audiovisual. Nggak bisa nonton K-drama, nggak bisa nonton anime, nggak bisa lihat opa-opa Korea gitu kan. Ya udah, tapi karena ini adalah tantangan jadi harus kita coba. Dan sebenarnya apakah Ate berhasil mengikuti tantangan ini hingga akhir? Mari kita simak. Tapi sebelumnya ada pengecualian dulu nih teman-teman semua. Jadi sebenarnya Ate boleh aja lihat audiovisual kalau itu berkaitan dengan kuliah, tugas, dan lain-lain yang merupakan kewajiban Ate. Nah, kalau gitu langsung aja kita ke hari pertama. Nah, teman-teman, jadi sekarang Ate mau ceritain hari pertama Ate pada tanggal 23 Maret 2022. Ate tuh sebenarnya ngapain aja sih? Sebenarnya di sini Ate cuma nyatat hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang paling penting dan paling lama Ate lakuin. Karena selain di jam-jam ini Ate tuh cuma tidur, bengong, makan, ngemil, ya kayak gitu-gitu aja. Nah, jadi kegiatan pertama adalah kelas pagi dari jam 7.30 sampai jam 12. Nah, yang kedua itu ada ngerjain tugas infografis. Sebelum itu kita lihat dulu nih hasil poster yang Ate bikin. Nah, itu dia hasil poster yang Ate bikin infografisnya. Lalu habis itu Ate makan siang. Makan siang ini biasanya sih agak lama karena Ate tuh kalau makan sambil baca komik ataupun baca novel dari digital kayak gitu. Nah, setelah itu Ate ngerasa gabut karena nggak bisa ngapa-ngapain selain ya kegiatannya cuma berkaitan dengan gitu-gitu aja kan, tanpa harus nonton video. Jadi Ate nyelesain outline Nadir. Nadir itu apa sih? Nadir itu adalah buku novel yang sedang Ate tulis. Kalian kalau mau baca bisa langsung aja ke Good Novel Indonesia. Aduh, jadi promo. Lalu habis itu Ate kan kira-kira kalau bikin outline tuh berapa lama ya? Harus mikir lama. Jadi ya bisa dibilang 2-3 jam mungkin. Nah, setelah itu Ate baca komik lagi. Itu tuh sekitar abis maghrib. Abis maghrib yang kayak aduh gabut, ngapain ya kayak gitu kan. Abis mandi, makan, ya udah baca komik sampai nggak kerasa tidur deh kayak gitu. Day 1 udah selesai, selanjutnya ada day 2. Day 2 masih sama, kegiatan paginya itu kelas dari jam 7.30 sampai jam 12 siang. Lalu kegiatan selanjutnya itu tentu saja menulis novel sebagai kewajiban. Dan nulis novel ini kurang lebih 1-2 jam. Lalu kegiatan selanjutnya Ate mengikuti kelas webinar March Festival bersama dengan Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Timur, dan CEO MNC Group, yaitu Bapak Haritano Sudibjo. Lalu sorenya tuh Ate jajan topoki bareng sama adik. Kita tuh sebenarnya nggak jajan ke tempatnya sih, lebih ke pesen topoki lewat aplikasi. Kita makan, menikmati kesenangan hati karena nggak bisa nonton. Ya udah, makannya dilama-lamain aja. Malamnya kira-kira tuh Ate lagi-lagi baca komik atau baca novel digital, atau Ate jagain keponakan dari kakak pertama Ate. Namanya Rahman. Sebenarnya Ate tuh dari pertama sama hari kedua tuh di Jakarta di rumah kakak, jadi nggak terlalu kerasa gabutnya gitu karena kan sambil jagain keponakan, jadi ya udah. Oke, kita lanjut ke hari ketiga. Hari ketiga ini Ate ratingnya udah mulai kayak kelihatan gak sih ini? Aduh, pokoknya ini tuh warna kuning, tintanya warna kuning. Karena Ate merasa semakin susah gitu. Belibet banget sih ngomong. Semakin susah untuk melalui hari tanpa audiovisual. Yang pertamanya hijau muda, hijau tua, jadi kuning. Ini kuning tuh menurut Ate udah kayak lumayan susah gitu. Jadi di hari ketiga Ate itu
bikin tugas fotografi. Nah, hari ketiga ini udah mulai rajin nih. Apa ngasih kayak video realisasi ya kalau nggak salah namanya. Kalau gitu langsung aja kita lihat video berikut ini. Nah, teman-teman, ini dia proses pembuatan tugas fotografi, yaitu membuat studio box mini dengan konsep food and beverage. Ini juga merupakan penugasan individu untuk nilai ujian tengah semester, teman-teman. Nah, ini ada terlihat sedang memotret-motret makanan di dalam studio box yang udah tersedia. Selain makanan, sebenarnya ini Ate moto minumannya juga, tapi di video ini khusus Ate tunjukin foto makanannya aja. Setelah Ate bikin tugas fotografi yang sangat lama karena harus nyiapin ini, nyiapin itu, dan segala macemnya, itu tuh dari sore sampai hampir maghrib gitu baru kelar. Nah, abis dari bikin tugas fotografi itu tuh Ate pulang ke Bogor. Seperti yang Ate bilang tadi, Ate tuh selama hari pertama dan hari kedua itu ada di rumah kakak di Jakarta. Jadi hari ketiga Ate pulang ke Bogor. Lalu ya dari stasiun Juanda ke Bogor itu kan lumayan jauh ya, ke stasiun Bogor. Jadi selama waktu itu tidur. Nah, pulang-pulang udah malam, istirahat bentaran, itu rebahan, mandi ya tentu saja beres-beres dulu kan, bersih-bersih dulu. Lanjut baca komik sampai gak tau jam berapa, tiba-tiba tidur aja. Udah kayak gitu. Terus hari keempat, Ate ngapain aja sih? Karena di sini Ate udah pulang ke Bogor. Sebenarnya Ate tuh gak pengen pulang ke Bogor, bukan gitu sih. Maksudnya hari keempat itu Ate ada rapat dan foto kabinet dari jam 12 siang sampai maghrib. Sebenarnya dari pagi sih, cuman pagi tuh Ate harus beres-beres rumah dulu dan harus pergi ke makam untuk ziarah karena sebentar lagi akan Ramadan, teman-teman. Jangan lupa kalian untuk pergi ke mungkin kalau ada kerabat atau keluarga kalian yang perlu dikunjungi, jadi kunjungilah. Lalu lagi-lagi baca komik karena Ate nggak tahu apa yang harus dilakuin. Hari keempat tuh ini udah orange. Ini rate udah orange karena kayak udah mulai net bisa nggak ya kayak gitu. Kayak aduh ini gue tuh pengen cepet-cepet nonton gitu. Ini kapan hari ini berakhir kayak gitu loh teman-teman. Jadi tau lah ya perasaan, pasti teman-teman juga merasakan. Gak mungkin sih sebenarnya bisa, tapi aku merasa bangga sudah melewati 4 hari ini dengan baik tanpa audio visual. I'm proud of me. Oke, hari keempat kayak gitu aja. Lalu hari kelima, nah ini yang menentukan nih teman-teman. Karena hari kelima ternyata Ate nggak bisa nyelesain challenge ini. Kenapa? Oke, kita simak kegiatan dari yang pertama. Di sini ada sarapan. Oke, sarapan itu udah biasa, paling beberapa menit. Siap-siap pergi kemana sih? Ate tuh hari Minggu ada kegiatan namanya Hari Berkah dari divisi sosial organisasi yang Ate ikutin. Organisasi tersebut bernama Rain City Veteran Jakarta, yaitu paguyuban atau komunitas mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang berasal dari Bogor kayak gitu teman-teman. Dan Ate tuh masuk ke divisi sosial dan program kerjanya itu adalah Hari Berkah, atau mungkin teman-teman bisa lebih paham bakti sosial kayak gitu. Kita jadi bagi-bagi makanan karena kita mau deket bulan puasa juga kan, jadi sekalian kita berbagi di hari yang penuh berkah kayak gitu. Ini lumayan lama, dari jam 11 sih. Ate OTW dari rumah tuh dari jam 11, lalu selesai jam 3 sore. Nah itu tuh kita keliling kota Bogor gitu bagiin makanannya teman-teman. Terus dari jam 3 sorenya nggak langsung pulang, tapi mampir dulu, geser dulu ke tempat makan sambil main, chit-chat, ngobrol-ngobrol, ya kayak gitu-gitu aja sih, bonding sama anak-anak dari organisasi kayak gitu. Dan ini sebenarnya di cafe ini tuh Ate masih kuat gitu, nggak buka apapun yang berbau video, karena kita tuh di situ lebih banyak interaksi, lebih banyak ngobrol, lebih banyak sosialisasi kayak gitu teman-teman. Tapi pas pulang ke rumah itu tuh Ate kayak merasa capek banget setelah melalui sekian hari gitu kan, kegiatan yang padat meskipun itu weekend. Jadi Ate melepas penat dengan nonton apa sih? Pokoknya nonton film, K-drama, dan juga anime. Attack on Titan, pasti kalian tahu, gak semua sih dari kalian tahu, tapi intinya
intinya pasti di antara kalian nontonnya ada yang tahu lah ya. Ya udah kayak gitu. Nah, di hari kelima ini Ate ngasih red warna merah, rating warna merah, karena ini di sini jujur Ate udah kayak aduh nih hari kapan berakhir, kayak udah greget banget, pengen cepet-cepet nonton, cepet-cepet balik ke rutinitas yang biasanya damai di pojokan sambil main handphone, sambil buka-buka reels kayak gitu teman-teman. Jadi itulah kumpulan kegiatan Ate selama 5 hari ini. Kalau dari pertanyaannya, seberapa sulit melepaskan diri dari kegiatan menonton video atau yang berbau audiovisual? Sebenarnya mungkin karena Ate tuh orangnya lebih kayak kalau kebanyakan nonton juga bisa bosen. Jadi bisa diselingin dengan baca komik, bisa diselingin dengan baca novel atau nulis novel kayak gitu teman-teman. Nah ini menjawab pertanyaan yang kedua ya. Aktivitas pengganti apa yang dilakuin, yaitu tadi baca komik, baca novel, atau nulis novel. 3 itu aja. Atau dengerin lagu juga nggak mungkin berjam-jam sih kalau Ate biasanya. Terus yang ketiga, efek ya. Dari yang Ate bilang tadi, ini tuh karena Ate kegiatan banyak banget, walaupun ya enggak sih sebenarnya, tapi ya jujur karena Ate melepaskan diri dari audiovisual. Dan kan biasanya kalau orang itu kalau misalnya nggak nonton video nggak bakal pegang handphone kan. Nah Ate juga ngerasain hal yang sama. Ketika Ate nggak bisa nonton video dan nggak merasa kayak harus menahan hawa nafsu untuk tidak menonton video, kita sebut aja seperti puasa gitu ya. Jadi lebih banyak berinteraksi sama teman-teman yang lain, sama keluarga juga, sama sering ngobrol kayak gitu. Terus punya waktu buat jagain keponakan yang tadi Ate bilang, terus punya waktu buat ya kayak lebih interaktif aja sama keluarga dan teman-teman di sekitar kayak gitu. Ada aktivitas produktif atau enggak? Aktivitas produktif ada, yaitu tadi Ate ngerjain tugas ya kan, sampai berjam-jam nyelesain tugas. Terus juga nulis outline, nulis novel kayak gitu. Menurut Ate itu aktivitas yang produktif sih, karena emang itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, kewajiban Ate kayak gitu. Terus ikut webinar juga menurut Ate itu kegiatan yang produktif, karena Ate bisa dapat insight baru atau ilmu baru di luar dari jam perkuliahan kayak gitu. Lalu interaksi dengan orang lain tetap lancar, cuman ya di akhir-akhir memang agak det kayak gitu, kayak udah nggak tahan. Jadi ya udah. Alasan gagal di hari kelima itu karena bener-bener udah penat, bener-bener udah capek. Dan biasanya Ate itu kalau nonton film atau nonton video apapun untuk menghilangkan rasa penat. Jadi kalau misalkan Ate gagal, itu tandanya mungkin Ate sudah lelah, sudah kayak aduh aku pengen rebahan aja sambil nonton K-drama kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu adalah video kompilasi dari A Day in My Life selama 5 hari tanpa adanya audiovisual yang berupa video streaming, TV, film, series, reels, atau apapun itu yang berkaitan dengan audiovisual. Dan tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah komunikasi massa. Dari penugasan ini, aku belajar banyak tentang kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari yang ternyata sangat bergantung kepada teknologi digital, terutama dengan audiovisual. Meskipun awalnya kukira penugasan ini tidak akan sesulit itu, tapi ternyata pada kenyataannya itu sangat sulit untuk dilakukan. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video penugasan komunikasi massa kali ini. Terima kasih telah menyimak dan semoga kita bisa mengendalikan diri terhadap teknologi yang ada. Sampai jumpa lagi, bye-bye.